Ya, semua yang baik ya yang kita lakukan itu ya ahsantum li anfusikum, akan kembali kebaikannya itu kepada diri kalian semua. Ya, siapa yang berbuat baik tadi? Yang tadi kita sebutkan, mereka yang berbuat baik dengan hartanya, yang mereka berbuat baik dengan pemikiran-pemikirannya, dengan ilmunya, ya kemudian dengan tenaganya, ya itu akan kembali kebaikannya kepada mereka. Ya walaupun terkadang tidak langsung, ya, ataupun juga tidak dibayar kontan bahasanya seperti itu. Ya, tapi Allah sudah jamin semua kebaikan akan dilipat gandakan, apalagi kita kerjakan di bulan yang penuh dengan Rahman dan Rahim Allah, bulan mulia, bulan Ramadan. Assalamualaikum Ayah Bunda, balik lagi di podcast Rumah Keluarga Indonesia. Dan hari ini kita udah bersama dengan Ustazah Ana selaku Wakil Ketua BKMT Kota Bekasi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah khair. Bersama dengan Ustazah hari ini kita mau bahas tentang Ramadan, bulan melayani. Nah, maksudnya apa nih Ustazah Ramadan bulan melayani? Ya, Ramadan bulan melayani. Ya, sebelum kita ke topiknya, mungkin kita boleh dulu mengawali dengan rasa syukur kita karena kita sudah berada dalam bulan Ramadan, kita sudah bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Akhirnya karena lagi. Iya, dikasih ini kesempatan sama Allah lagi. Begitu dirindukan oleh kita semua. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, semoga begitu pula sampai akhir Ramadan nanti. Amin. Iya. Ramadan bulan melayani. Dalam bulan Ramadan ini kita menginginkan banyak kebaikan di dalamnya tentunya. Makanya kita berlomba-lomba untuk bisa menabur banyak benih-benih kebaikan maupun kebaikan itu sendiri. Ya. Karena benih kebaikan baru bisa menjadi sebuah kebaikan kalau memang benihnya ada, begitu kan? Nah, makanya dari awal sebelum masuk Ramadan pun kita sudah mempersiapkan. Ya. Makanya suka kita dalam beberapa waktu ada yang menyelenggarakan tarhib Ramadan, gitu. Baik itu yang sifatnya pribadi dalam skup keluarga ataupun yang skup besar seperti tablik akbar gitu. Tapi jika dikondisikan dalam keadaan sekarang ya kita bisa pahami ya untuk saat ini kita tidak bisa untuk akses yang lebih besar. Tapi paling tidak kita sudah memulai Ramadan ini dengan persiapan yang kita kenal dengan tarhib tadi ya. Karena Ramadan kita mulai dengan penerimaan hati yang lapang, hati yang gembira, hati yang suka ya, karena mengharapkan begitu banyak ya rahmat, maghfirah, ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan Ramadan dari diri sendiri dulu berarti Ustaz. Iya, benar sekali. Dari sana baru akan timbul kebaikan-kebaikan yang kita inginkan. Karena benihnya sudah ada. Ya, benih kebaikan itu sudah kita persiapkan supaya di bulan Ramadan kita benar-benar bisa menjadi pribadi-pribadi ya yang siap melayani, ya, kemudian juga siap memberikan banyak manfaat gitu. Siap memberikan banyak peningkatan sehingga kita bisa termasuk kepada golongan-golongan orang yang beruntung. Kemudian kepada ayah, ibu di Kota Bekasi tentunya di bulan Ramadan ini menjadi sebuah bulan latihan buat kita, khususnya di keluarga. Ya, karena pandemi sekarang ini ya memaksa kita untuk stay at home. Betul. Ya, mengerjakan segala sesuatu di rumah saja. Jadi insya Allah tidak akan mengurangi kekhusyuan ibadah kita. Ya, walaupun saat ini kita sudah diberikan keringanan ya, dalam ketentuan tertentu, ya, dalam batas-batas tertentu untuk bisa menyelenggarakan ibadah sebagaimana biasa. Ya, karena biasa kita mengerjakan tarawih, ya, mengerjakan kegiatan-kegiatan ya di sana banyak benih-benih kebaikan ya,
baik buat diri kita, keluarga kita maupun masyarakat kita. Jadi kita mengupayakan diri, memotivasi diri supaya kita bisa berbuat baik lebih, karena kita punya motivasi tinggi. Ada banyak bonus-bonus yang menanti. Oke. Iya, banyak limpahan-limpahan pahala yang menanti. Ya. Banyak amalia-amalia yang berlipat ganda yang akan kita dapat. Ya. Jadi ini memotivasi kita untuk bisa berbuat yang lebih baik di bulan Ramadan tahun ini. Oke, supaya kita bisa punya motivasi yang paling optimal nih Ustazah. Gimana caranya supaya bisa menumbuhkan motivasi itu? Atau mungkin yang di tengah-tengah Ramadan udah mulai kendor nih, Ya. butuh dimotivasi lagi gitu. Gimana caranya? Ya, kita punya motivasi tertinggi. Setiap orang punya target. Ya. Tadi seperti dikatakan, kita ingin Ramadan tahun ini lebih baik dibanding Ramadan tahun yang lalu. Harus ya. Iya, harus. jadi kalau kita sudah punya target, ya itu motivasi itu akan dengan timbul sendiri. Ya, simpelnya kita punya kepengenan gitu kalau bahasa sederhananya. Ya, orang kalau udah punya kepengenan kan pala jadi kaki, kaki jadi pala, peribahasanya gitu ya. Iya. Diperjuangkan dengan sangat karena kita menginginkan itu. Jadi kalau seandainya manusiawi, ya masanya kendor, ya puasanya, ya yang tadinya subhanallah begitu diberikan nutrisi yang tingkat tinggi, ya. Selain puasa, ibadah-ibadah sunnahnya di saat berpuasa, ya. Kemudian tiba-tiba kendor begitu, perlu dicas berarti. Iya betul. Iya. Nah, ini kondisi seperti ini, ini akan ada terjadi, ya. Makanya perlu lingkungan, yaitu namanya bi'ah, ya, yang bisa memotivasi kita untuk naik lagi, up lagi, ya. Kalau ibarat HP kan dicas lagi, gitu. Apa salah satunya? Ya, dengan kegiatan-kegiatan, ya, yang bisa membuat kita lebih fokus kepada ibadah, ya. Boleh dengan kajian-kajian yang biasa rutin ayah bunda ikuti, apakah itu melalui online sekarang ini atau offline atau bahasa lain virtual gitu, atau mungkin juga dengan kelompok-kelompok kecil yang ya offline tadi. Yang penting kita bisa membuat sarana itu memotivasi kita semakin meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini khususnya, ya. Karena ibadah-ibadah yang kita inginkan ini tadi mendapat ganjaran berlipat ganda, kita pengen itu komplit, ya gitu ya. Jadi bukan hanya puasanya aja, ya. Tapi amalan yang lain Amalan juga. yang lain. Jadi karena puasa kita pahami pahala yang akan kita dapat, ya, itu Allah yang Maha tahu, ya. Betul. Ya, kenapa? Karena puasa sendiri itu kan sifatnya sir. Siapa yang tahu kalau puasanya tadi sambil A, sambil B, sambil C? Enggak ada yang tahu gitu. Nah, kalau sholat kan sudah ada ketentuan, ya. Makanya Allah berikan ganjaran sholat yang sendiri, sholat yang berjamaah begitu. Kemudian juga dalam tilawah begitu juga. Mereka yang membaca dengan terbata-bata, mereka yang membaca dengan lancar gitu. Mereka yang membaca dengan lancar, kemudian dengan tilawah lancar, tartil, ditambah dengan terjemah, ditambah dengan tafsir, itu akan berbeda semua, ya. Jadi semua aktivitas yang ada di dalam bulan Ramadan itu tadi akan terus menstimulasi kita. Zakatnya, infaknya, sodakohnya. Nah, ini yang menjadi poin utama kita dalam sodakoh. Terkadang sodakoh di saat kita lapang itu menjadi satu hal yang biasa, ya, namanya punya ada gitu, ya. Iya. Tapi kalau saat sempit, nah ini yang cukup berat gitu. Tapi karena dengan keimanan kita yakin kepada Allah, ya, bahwa kita diperintahkan untuk berbagi, untuk bersedekah, ya, mengeluarkan yang memang menjadi hak, karena di dalam harta kita ada hak orang lain, ya, walaupun dalam keadaan lapang maupun sempit gitu. Nah, jadi kita memohon supaya itu tetap
ada stimulasi. Jadi jangan saat lapang saja. Di waktu sempit pun stimulasi itu ada gitu, untuk terus memberikan sedekah. Karena sedekah kan tidak hanya selalu dengan mal. Sedekah bisa dengan fikrah, ya, bisa dengan amaliyah, bahkan sampai dengan doa sekalipun. Oke. Iya. Walaupun sederhana tapi yang penting rutin tadi Ya, ya, betul. Jadi tidak selalu dengan materi. Ya, karena kita akan bersinergi. Mereka yang punya materi ya akan mensedekahkan hartanya. Mereka yang punya fikrah, pemikiran, ide-ide, itu kan kita bisa sinergikan. Oh, ini punya hartanya, yang punya ide, punya fikrah gitu. Dia bisa memberikan ide-ide, ini harta mau diapain gitu. Mau dikemanain gitu, mau dibikin apa gitu. Yang tadi yang punya tenaga ya, bahasanya ya dengan amaliyahnya langsung, dengan actionnya langsung, ya tentu kan dibutuhkan tenaga-tenaga yang spesifik. Ya kalau misalnya itu berupa bangunan, ada orang yang membangunnya. Kalau itu ya berupa kegiatan begitu kan, mungkin tenaga pengajar begitu, atau tenaga kesehatan begitu kan. Jadi bersinergi. Kemudian bagaimana buat mereka yang ya harta enggak ada, atau mungkin dalam keadaan kekurangan. Kemudian pemikiran, ide, kalau bahasa anak sekarang tuh ya jongkok lah gitu. Nah, ya, jadi nggak ada ide apa gitu, mentok aja gitu ya. Nah, ini kemana mau dibawa? Terus ini juga untuk fisik atau tenaga, ya nggak ada, lemah juga, ya. Jadi lemah semuanya sepertinya, tapi masih ada kemanfaatan yang akan bisa diberikan dengan doanya, ya. Karena kita pahami doa orang-orang yang berpuasa itu Allah kabul. Mereka-mereka yang lemah, ya, tapi mereka dengan kekuatan iman dan Islamnya tetap istiqomah, ya, mereka tetap pegang akidahnya, ya, itu doanya kita perlukan. Jadi jangan heran nih kalau suka ada santunan, kemana perginya? Yuk santunan, carinya panti, yatim piatu, duafa gitu ya, janda, ya. Jadi itu sudah menjadi satu kelaziman ayah bunda semua. Saat kita ingin berbagi, mereka-mereka itu menjadi prioritas pertama. Betul. Ya, mereka-mereka yang duafa, ya, yang lemah, ya, fakir miskin. Kenapa kita harapkan doanya? Betul. Mudah-mudahan tangan-tangan mereka yang memohon kepada Allah itu bisa mengijabah semua hajat pribadi kita maupun hajat umat dan bangsa kita khususnya Indonesia. Ya, Masya Allah. Iya. Dan di zaman digital ini sebenarnya juga banyak Ustazah, jadi mereka sharing-sharing di Instagram gitu, ya, tentang hadis-hadis gitu. Betul. Sesederhana itu yang mengingatkan orang lain untuk mengajak orang lain kebaikan gitu. Ya, betul. Dan gak ada biayanya, gratis, cuma tinggal ngepost aja atau share di WhatsApp gitu ya. Sebenarnya kan ada banyak kebaikan yang bisa dilakukan tanpa uang sepeser pun juga masih bisa. Betul. Itulah tadi yang dikatakan fikroh. Ya. Ada ide. Gimana ya hari gini nggak bisa kalau harus kita sedikit-sedikit online, atau mungkin tidak harus dengan itu sebuah kebaikan itu disampaikan karena satu profesi, misalnya menjadi dai gitu ya, atau lewat tokoh-tokoh ulama, ya kita bisa take actionnya seperti itu. Jadi generasi-generasi milenial sekarang ya dengan potensi-potensi yang ada, ya mereka bisa berbuat banyak. Malah itu lebih efektif, ya. Kenapa? Karena langsung diterima, ya, langsung direspon begitu. Sebab kalau hanya bahasanya dakwah saja, ya namanya dakwah bil qaul, ya, seperti dakwah-dakwah yang sudah dilakukan oleh beberapa pendai gitu, beberapa tokoh ulama, ya, atau beberapa pemimpin gitu. Itu batasnya baru bil qaul. Ya, baru bil qaul. Nah, efektivitasnya masih perlu dibantu dengan apa? Dakwah bil hal. Ini actionnya. Nah, itu yang punya peran atau intensitas cukup tinggi untuk adanya satu perubahan. Kalau dilakukan dengan dakwah bil hal. Ya, seperti tadi langsung direspon oleh generasi milenial.
Karena mereka sudah memahami bahwa kebaikan itu tidak harus serta-merta yang berupa materi. Ya, kita mulai memikirkan kebaikan untuk saudara-saudara kita itu kemanfaatan akhiratnya. Ya. Jadi kan kalau selama ini fikrohnya atau mindednya hanya kepada berbagi mereka yang nggak punya supaya punya, berbagi kepada mereka yang nggak makan biar makan gitu. Sekarang kita harus punya minded yang lebih dari itu. Bagaimana bisa menyelamatkan ya akidahnya gitu, prinsip keagamaannya, karena juga dengan teknologi sekarang ya segala sesuatu bisa berubah drastis. Banyak mereka-mereka yang akhirnya berubah menjadi ekstrim ya karena pengetahuannya yang minim, akhirnya gampang didoktrin gitu. Itu kan perlu kita selamatkan ya, kita yang memiliki potensi ke sana ya harus bisa punya fikroh seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar duniawinya saja yang kita pikirkan gitu ya, kebutuhan primer sekundernya gitu ya, untuk makan minumnya, berpakaiannya, tempat tinggalnya, tapi kita juga harus mulai memikirkan keselamatan bagi saudara kita di akhiratnya nanti ya, supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang penuh dengan kebaikan. Terutama di momen bulan Ramadan ini. Betul sekali. Tadi juga ada banyak media yang bisa kita gunakan juga kalau digital ini, kayak ada bikin video, bikin film, betul. Ya bikin nasyid mungkin gitu, sesuai dengan kapasitas kita tentunya ya. Kalau misalnya kita bisanya apa, kasihnya sesuai dengan kapasitas kita, nggak usah memaksakan yang mungkin maunya ngasihnya uang gitu, sementara kita punyanya tadi ilmu. Betul. Ya kita bisa sharing tentang apa yang kita tahu. Kita gitu. Bersinergi. Betul. Karena bahasanya kalau kerja tim itu akan lebih efektif. Ya, sebab kita memang diciptakan untuk saling membutuhkan. Yang kaya butuh sama yang miskin. Yang miskin begitu juga gitu. Yang pinter butuh sama yang kurang pinter gitu. Ya sebaliknya, semua akan ada pada tempatnya, pada porsinya gitu. Karena memang Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dalam Musnad, yang juga oleh Imam Al-Qurtubi, kemudian Imam As-Suyuti dalam kitab Jami' As-Saghirnya, itu disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak membawa manfaat untuk manusia yang lain. Membawa manfaat. Iya, ini yang perlu kita garis bawahi. Jangan hidup aja ya. Iya. Nggak ada manfaatnya untuk orang lain. Jadi hadis ini memerintahkan kita memang hidup itu harus banyak manfaat. Ya, jadi bukan hanya semboyan hiduplah sekali, hiduplah yang berarti. Begitu ya. Kalau semboyannya kan begitu. Hidup sekali, hidup yang berarti. Hidup kita ini akan panjang, enggak sekali. Jadi dunia sekarang yang kita jalani hanya perjalanan sementara. Ya. Masih banyak perjalanan panjang yang akan kita lewati. Makanya menabur kebaikan itu ya akan selalu selagi hayat kita dikandung badan. Dan sebenarnya kita juga yang butuh ya, kalau menabur kebaikan kan kita juga yang dapat pahala, apalagi kalau ada amalan-amalan yang bisa terus-menerus, amal jariah juga untuk kita. Kan semuanya kembali kepada kita. Tepat sekali. Karena Allah sudah berfirman dalam surah Al-Isra, ya itu disebutkan ayat ke-7 ya, bahwasanya apa yang baik itu ya in ahsantum li anfusikum. Ya, semua yang baik ya yang kita lakukan itu ya ahsantum li anfusikum, akan kembali kebaikannya itu kepada diri kalian semua. Ya, siapa yang berbuat baik tadi? Yang tadi kita sebutkan, mereka yang berbuat baik dengan hartanya, yang mereka berbuat baik dengan pemikiran-pemikirannya, dengan ilmunya, ya kemudian dengan tenaganya, ya itu akan kembali kebaikannya kepada mereka. Ya walaupun terkadang tidak langsung, ya, ataupun juga tidak dibayar kontan, bahasanya seperti itu. Ya, tapi Allah sudah jamin semua kebaikan akan dilipat gandakan, apalagi kita kerjakan di bulan yang penuh dengan rahman dan rahim Allah
bulan mulia, bulan Ramadan yang saat ini sedang kita jalani. Betul. Iya. Ya, kita juga harus berusaha jadi sekecil mungkin, sederhana mungkin, belajar untuk mulai bermanfaat untuk orang lain itu tadi ya Ustazah. Iya. Dalam porsi sekecil apapun. Sekecil apapun. Dalam kegiatan sekecil apapun. Jadi kita ingin menjadi manusia yang produktif. Karena konsep yang tadi disebutkan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, ya ini adalah konsep Islam yang sangat dominan, ya. Disinilah yang memberikan citra Islam bahwasanya memang Islam itu penuh kerahiman, penuh rahman dan rahim. Sebab kenapa? Bisa disebutkan juga kita diperintahkan untuk menjadi pribadi yang harus selalu memberikan manfaat, ya. Jadi implementasi konsepnya ini dapat di sini gitu. Sebab apa? Memberi lebih mulia daripada menerima. Betul. Jadi kita berikan manfaat, jangan terima manfaat mulu gitu kan, atau mencari-cari manfaat gitu. Ya, ini yang takut disalah kaprahkan. Nah, selagi masih bisa kenapa enggak gitu kan? Kita cari manfaat aja dari si A, dari si B misalnya. Ya, selagi bisa itu dibalik. Porsinya harus lebih besar, kita yang memberikan manfaat kepada orang. Tidak lagi menerima tapi memberi. Ya, karena keutamaan orang yang memberi itu ya kemuliaannya lebih dibanding mereka yang menerima, ya. Ya, efeknya juga akan kelihatan nanti, ya, kepada pribadi-pribadi itu sendiri, begitu akan kelihatan efek mereka-mereka yang senang untuk hidupnya diisi dalam artian tadi dengan selalu memberi manfaat, gitu. Ya, kuantitas dan kualitas hidup juga akan semakin baik sehingga berefek kepada peningkatan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Berarti bisa menyambung kemana-mana ya. Betul. Dengan kita memberikan manfaat, kita jadi lebih berkualitas juga, diri kita ini lebih dekat sama Allah Subhanallah. Karena kita merasa hidup dan diri kita ini memang diperlukan dan dibutuhkan. Nah, kita kan makhluk sosial. Betul. Manusia ini makhluk sosial. Jadi saling membutuhkan. Nah, saat kita merasa lebih dibutuhkan, nikmatnya itu akan terasa lebih. Ya. Makanya buat mereka-mereka yang di sana, ya ayah bunda sekalian, yang masih belajar untuk bisa meningkatkan diri menjadi orang yang lebih punya manfaat, itu ada langkah-langkahnya memang. Ya. Apa itu Ustazah langkah-langkahnya? Betul, itu memang perlu proses. Ya, karena nggak serta-merta ya tiba-tiba kita jadi orang paling punya manfaat, nggak juga gitu. Pasti perlu proses, ada proses yang perlu kita lalui, ya. Ya, simple saja, ada 4 langkah, tapi ini perlu kita laksanakan, ya. Selain sebelumnya difahami, harus dilaksanakan, ya. Supaya apa yang tadi kita mau menjadi manusia yang paling bermanfaat ini sampai pada tujuannya. Ya, karena yang kita inginkan tujuan akhirnya kemanfaatan kita pun tetap lillahi ta'ala, karena Allah semua. Jadi bukan karena siapa dan kenapa, karena apa gitu. Ya, langkah pertama yang paling utama yang dominan di sini niat. Ya. Ya. Kita fahami dengan niat semua bisa tercapai. Kan ada tuh peribahasanya, banyak jalan menuju Roma. Ya, masih Roma nggak sekarang ya? Ya, jadi ini indikasi bahwa segala sesuatu itu bisa dicapai sejauh manapun. Ya, kita di Indonesia gitu ya. Kalau pengen mau sampai ke negara manapun gitu bisa gitu ya. Ya, kenapa bisa? Karena ada niat. Banyak cara juga. Ya, ada niat. Niat yang kuat. Makanya dikatakan harus tancap niat yang kuat, azam yang kuat, ya. Setelah itu, setelah ada niat, tidak cukup dengan niat saja. Makanya secara istilah, niat itu kan kalau di dalam bahasa Arab disebutkan bahwa niat itu qasdus syai' gitu. Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih. Jadi menghendaki sesuatu, ya. Kita udah pengen nih menghendaki sesuatu, ya, dibarengi dengan actionnya, fi'lih, dengan amalnya gitu. Maunya udah ada, ya, tapi actionnya entar dulu, ini nggak bisa. Jadi harus langsung. Jadi langkah kedua itu langsung take action.
Ya, mubasyarah, nggak dijeda-jeda lagi. Niat nih gitu kan, kita harus jadi orang yang lebih baik ini, khususnya di bulan Ramadan tahun ini dibanding yang tahun lalu gitu. Ya, pengen lebih punya peningkatan ya. Seperti tadi disebutkan, kalau dulu belum bisa bersinergi karena fahamnya yang namanya bermanfaat untuk orang lain hanya dari segi materi nggak punya gitu. Ya sekarang ikutlah ya halakoh atau namanya gabungan-gabungan mereka-mereka yang sudah punya program-program ya untuk peningkatan sumber daya manusianya misalnya. Ya, kita kebetulan punya ilmunya gitu. Kita ikut sumbangsi di situ. Jadi take action langsung ya. Saya bisa mungkin di sini di panti ini untuk bisa memberikan pembelajaran kepada adik-adik ya. Kita ambil posisi itu. Ya. Kemudian setelah langkah take action tadi, ada langkah ketiga lagi. Untuk apa? Untuk menegaskan. Kemudian untuk lebih dawam ya, itu harus ada penegasan lagi. Apa itu maksudnya? Ya, jadikan apa yang sudah kita mulai itu sebagai sebuah kebiasaan, habit gitu. Jadi mau jadi orang manfaat tuh kayaknya udah butuh banget gitu. Gimana sih kalau orang udah edik ya, gimana tuh kalau misalnya bahasanya kan gitu ya, mau lagi gitu. Jadi akhirnya berkesinambungan, karena dia menemukan kenikmatan kali ya. Benar. Dari perbuatan baik tadi. Jadi itu. Asal misalnya ada nih kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, yuk Kak, ini ada nih komunitas tertentu yang sedang perlu kita bantu, ya mungkin memberantas buta huruf Al-Quran gitu. Kita bisa kan mengajarkan mereka. Ada lagi nggak di tempat di sana? Jadi kayaknya tuh pengen terus menerus gitu, mencari ya bagaimana supaya dia bisa di posisi selalu menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Ya. Jadi tadi 3 langkah itu ya, pamungkasnya setelah istimror ya, setelah dawam perbuatan itu dilakukan, tentu kita ingin mencapai martabat yang lebih tinggi lagi, yaitulah tadi kalau kita kembali kepada hadis anfa'uhum linnas, bermanfaatnya udah. Nah ini ada kata yang perlu kita baris bawahi dalam hadis tadi, anfa'uhum. Dalam bahasa Arab anfa'uhum itu ya, kalau kita menarik dari sisi bahasa itu ada namanya ilmu sorof ya. Secara gramatikalnya itu menggunakan isim tafdil yang berarti paling, ya super gitu, superlatif dia, udah nggak ada lagi di atasnya. Ya. Jadi ini tadi yang kita ingin dalam pamungkasnya apa? Kita ingin menjadi orang yang paling banyak manfaat. Tadi manfaat udah nih, ya punya manfaat di tempat A, di tempat B, di tempat C gitu. Karena tadi sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi style of life. Kalau nggak bermanfaat kayaknya gimana gitu. Hari ini kayaknya nggak ada yang bisa dilakuin gitu kan. Kalau orang sudah edik kan seperti itu, sudah menjadi habit dia. Ya. Nah, jadi dia tingkatkan. Ya, dia tingkatkan sampai menjadi apa tadi? Anfa'uhum, orang yang paling punya manfaat. Jadi buat orang lain. Ini pamungkasnya. Nah, yang ini memang perlu perjuangan. Ya, jadi nggak istilahnya tidak dalam proses yang sebentar. Ya, karena awal saja tadi hanya niat dulu. Setelah niat take action. Yang kedua dawam, istimror, terus menerus, istiqomah bahasa sederhananya. Kadang kan yang tadi seperti disebutkan di awal, terkadang kan kita ngedown. Aduh udah enak tuh, udah cakep, udah mulai enjoy nih dengan kegiatan ini. Tapi lama-lama ada boringnya juga ya misalnya gitu. Akhir-akhirnya menurun, down gitu. Nah ini yang kita takutkan. Makanya perlu peningkatan kualitas untuk supaya bisa kita merujuk sesuai hadis disebutkan tadi, anfa'uhum, orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang di sekitar, yang tidak lain dan tidak bukan basicnya adalah semua dilakukan ya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya.
bukan karena ingin dibilang sok sosial gitu kan, sok alim gitu lagi, atau mungkin disebut yang paling ngertiin katanya bahasa sekarang kan begitu ya jaim apalah gitu ya, bahasa-bahasa seperti itu. Jadi intinya karena semua dilakukan karena Allah. Oke, tadi ada 4 langkah ya Ustazah. Kalau misalnya kita mau berusaha untuk bermanfaat untuk orang lain, yang pertama ada niat dulu, kita khususkan untuk Allah gitu. Kemudian yang kedua kita action, kita lakukan, kita mulai lakukan kebermanfaatan itu, kemudian kita jadikan habit, dan yang terakhir kita tingkatkan terus. Tuh, jadi misalnya udah mencoba amalan yang ini, sekarang kita coba amalan yang lain gitu, atau kita naikkan levelnya gitu. Betul sekali. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang Ramadan nih Ustazah, di bulan Ramadan tahun ini kan kita masih mengalami pandemi ya. Gimana caranya supaya kita bisa tetap menyalurkan kebermanfaatan kita? Ya tadi sudah kita singgung juga ya. Model kebermanfaatan itu banyak ya. Jadi bisa langsung ataupun tidak langsung. Ya tadi kita katakan ya online ataupun offline gitu. Nah, sekupnya juga begitu. Nah, dimulai dari lingkungan keluarga sampai kepada masyarakat gitu. Kemudian juga nanti akan melebar lagi lingkungan tadi, kalau bicara lingkungan formal non formal, pemerintahan non pemerintahan kan begitu. Ya. Yang paling utama sekarang karena memang kondisi kita masih dalam masa pandemi ya. Kita kan masih tetap ingin membawa banyak manfaat gitu. Apalagi tadi sudah dijelaskan pengennya dapat yang paling punya banyak manfaat gitu. Nah, jadi kita awali mulai dari rumah saja ya, sebagaimana ikon-ikon selama ini ya, cukup di rumah saja. Kita mulai dengan keluarga. Ya, ibda binafsik. Ya, ini. Mulai dengan keluarga. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak gitu. Jadi kita perbaiki hubungan keluarga yang ada ya, ayah dengan ibu, suami dan istri, ayah, ibu dan anak. Ya. Di mana kita mengambil kebermanfaatan itu? Kembali kita akan meniru akhlak Al-Qur'an, di mana Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan itu. Ya. Bagaimana akhlak suami kepada istri itu. Ya, Nabi kita mencontohkan bahwasanya disebutkan dalam hadis khairukum li ahli. Jadi yang paling baik di antara kamu itu adalah yang paling baik dengan keluarga. Jadi keluarga dulu yang inti. Ya. Dari unit terkecil masyarakat dulu. Itu ya adalah keluarga. Jadi kalau memang kita mengambil hikmah dalam masa pandemi, sebelum masa pandemi, kualitas hubungan keluarga kita belum kepada tingkat yang kita inginkan, di masa pandemi ini kita perbaiki. Ya, baik hubungan ibu dengan anak begitu. Ya, kualitas mungkin pendidikannya yang belum, karena kita pahami ibu madrasatul ula. Ya, dikatakan. Jadi ibu itu madrasah pertama buat anak-anaknya. Nah, ini kaitannya tadi kalau hubungan keluarga. Jadi ayah, ibu, anak. Ya, jadi kebersamaan kita di masa pandemi ini, apa contoh konkretnya? Ya, biasakan tilawah bersama, berjamaah gitu. Ya, jadi kan di situ nanti akan kelihatan ada peningkatan tidak begitu. Kemudian kita terapkan akhlak-akhlak Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an setelah dibaca diterapkan. Ya, apa yang sudah kita baca itu. Ya. Jadi kemudian intisari puasa itu sendiri, karena kan untuk anak-anak yang dipahami puasa menahan dari haus, lapar gitu. Jadi tingkatnya kan baru di sana ya. Pelan-pelan kita memberikan masukan bahwa puasa juga memberikan nilai-nilai sosial yang lebih. Jadi bukan karena disuruh puasa suruh lapar doang. Kita ingin merasakan apa sih lapar puasa itu. Karena di sana ada mereka-mereka yang juga tidak di bulan puasa saja harus berlapar-lapar dan berhaus-haus gitu. Jadi tingkat kepedulian sosial ya dimulai dari skup terkecil, baru akan mulai kepada yang lebih besar. Ya. Nah,
Jadi ayah dan bunda, walaupun kita lagi di masa pandemi gitu, di bulan Ramadan ini kita tetap bisa berbuat baik dan juga bermanfaat. Dimulai dari keluarga kita sendiri dulu, di ayahnya, di ibunya, dan juga di anak-anaknya. Iya. Dan juga semoga kita tetap berlomba-lomba meraih kebaikan dan pahala di bulan Ramadan ini. Iya. Terima kasih Ustazah Ana untuk sharingnya, semoga Iya, bermanfaat sama-sama. gitu. Dan ayah dan bunda juga semoga bermanfaat apa yang kita bahas hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast RKI selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.